oleh Bu Endang jelas dari masalah talak. Jadi semuanya diatur oleh Al-Quran. Kita butuh mengaji itu dengan terjemahnya. Siapa yang tahu apa itu ilah, apa itu khulu? Ilah suami yang menceraikan istrinya, khulu istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan menyebut. Khulunya benar nih, ilahnya salah. Kalau yang menceraikan talak. Kalau ilah itu suami bersumpah nih. Dia tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Jadi kalau ada suami kita kayak gitu sama kita, Bu, aku bersumpah, kata dia, aku nggak mau lagi menggauli engkau selama 4 bulan. Itu namanya ilah. Ditunggu dulu selama 4 bulan, itu nanti baru ditetapkan mau diperlanjutkan pernikahan ini atau mau dicerai. Tapi dia kena denda. Gak tahu kan ilah, karena belum pernah diilah. Jangan sampai. Iya. Kalau ini nggak ada lagi kayaknya ilah ini. Kalau apanya? Sudah banyak dari tadi. Kalau saya angkat, nanti kita nggak jadi ngaji. Ini masalah rumah tangga semua, Bu. Masya Allah. Saya nggak bisa jawab sekarang. Surah ada gini. Tapi ini rentan nih, apa namanya tuh, dia bingung mau keputusan, nanti aja saya jawab. Nah, kemudian di bagian cinta Allah tadi kan, khulu istri menggugat cerai. Nah, kita udah tahu bahasa fikihnya, Bu. Kalau khulu itu itulah yang kita menggugat. Kalau ilah kita digantung atau disumpah. Kalau talak Suami. Dicerai suami. ya ini cinta. Sekarang iddah. Antuna ini nanti kalau ngaji di Sakofa siap-siap ditanya tentang fikih dengan masyarakatnya. Nggak mungkin, Bu, saya bukan jurusannya fikih. Tapi udah ngaji. Jadi orang tempat bertanya nanti kepada kita semua. Oke, saya mau tanya dulu. Iddah seorang istri yang ditalak oleh suaminya. 1 bulan kali suci. 4 bulan. 3 kali. Semuanya jawabannya belum pernah ditalak. Tahu. Coba kita bahas dulu nih, Bu. 3 salah 1 wudu. Jangan 3 bulan ya. 3 suci. 3 kali suci atau 3 kali haid. Apa-apa benar kita terangkan dulu nih penting soalnya. Sangat penting. Karena nanti berkaitan dengan fikih, antuna nanti ditanya orang dan ini jelas di dalam Al-Quran. Oke. Iddah, Bu, iddah tahu kan? Masa menunggu ya, tentang bagaimana status dari istri ini dicerai atau tidak. Tapi di dalam fikih apabila seorang istri itu ditalak oleh suaminya, pahami bahasa saya, Bu, sebenarnya dia nggak boleh pergi dari rumah. Beda dengan kita Indonesia di malam kok ditalak besok lari ya, Wak. Karena iddah ini masa transisi. Masa merenung bagaimana suami dan istri merenung, melihat lagi bagaimana kebaikan pasangan hidup dan sebagainya. Maka tidak boleh keluar dari rumah. Dan bahkan wanita yang kena talak oleh suaminya wajib dinafkahi. Paham bahasa saya, Bu? Kalau suaminya tidak menafkahinya, zolim, dosa dia. Oh, paham ya, Bu? Ini kita coba yang
talak dulu nih. Yang kedua, apabila yang ditalak itu adalah wanita monopos. Kalau ini tadi yang 3 kali suci itu apabila wanitanya itu masih kayak kita Bu, masih haid, masih datang bulan. Berapa tadi Bu datang bulan? 3 kali suci. 3 kali suci. Nanti kalau ada masyarakat tanya Ibu udah bisa jawab. Oke. Tapi yang dicerai itu ibu-ibu yang sudah monopos. Berapa lama Bu idahnya? Ya, bulan. Salah satu ashhur. Beda aja nih. 3 Bulan. bulan. Jadi kalau dia mau nikah lagi, nenek-nenek tadi ini belum. Banyak. Iya. Tunggu 3 bulan. Oke Bu. Kalau kita yang masih haid 3 kali suci atau 3 kali haid. Nggak sama dengan 3 bulan Bu, karena ada perempuan yang haidnya sebulan itu 2 kali. Ada nggak perempuan yang 2 kali haidnya sebulan? Nah, saya tanya dulu Ibu, kapan Ibu boleh haid bilang sebulan itu 2 kali? Berapa masa sucinya? Itu mana? Tak lagi pertanyaan sucinya. Sesuai kebiasaan. Sesuai bahasa. Nggak bisa nih kalau rumus bisa begitu lamanya haid. Maksud saya, Ibu bilang kan haidnya tuh bulan November itu 2 kali gitu. Ada rumusnya kapan Ibu bisa katakan 2 kali? Berapa masa suci datang haid baru itu berapa boleh dikatakan di dalam fikih baru dia boleh bilang itu haid? 14 hari, 14 sampai 15 hari. Berapa hari Bu? Normalnya kan 23. Normalnya kita nih siklus yang normal kan? Oh, jarak 23 kan? Jarak haid kita haid berikutnya. apa haid lagi? Normalnya 23. Maka di dalam fikih dikasih rumusnya, apabila masa suci ibu 14 hari, ada fikih yang mengatakan 13-14, ambillah itu. Bersih dulu ibu segitu, baru haid, boleh ibu bilang haid ibu 2 kali. Misalnya tanggal 1 haid, selesai tanggal 7, mandi dia kan Bu. Tanggal 7 ini udah gak haid nih. 7 tambah 14. Berapa Bu? Tanggal 21 datang haid yang baru. Boleh dikatakan haid? Boleh insya Allah. Karena masa suci dengan masa haidnya itu sudah 14 hari. Tapi tanggal 7 bersih, tanggal 15 datang pula lagi. Haid apa bukan? Bukan dalam fikih. Istihal. Nanti gimana Zah? Sholat aja. Kecuali ibu-ibu yang pramanopos, itu harus tanya dokter Bu. Nggak bisa lagi pakai rumus ini. Harus tanya dokter. Nanti anak-anak gadis kita mengalami ini Bu. Sering kayak gitu. Itu ya Bu ya. Paham bahasanya Bu? Takutnya ibu salah kaprah nanti. Pokoknya dari masa suci ke haid lagi tuh tunggu 14 hari. Nah, tunggu dulu. Berarti kalau belum 14 hari, insya Allah itu tidak dikatakan haid. Sholat aja lah. Boleh bertanya? Tanyalah. Karena ini masalah haid, masalah perempuan semua. Belum lagi bab haid saya. Udah. Belum. Bab haid udahlah. Udahlah. Nifas haid udah saja. Tahara. Tapi banyak yang belum Oh iya. dia bahas itu. Boleh. Karena kita mengalami semua. Mengenai talak ini Ustazah. Oh, talak. Ya. Oh, saudara saya karena sesuatu hal ditalak sama suami, talak 1. Yang saudara saya perempuan, dia yang keluar dari rumah belum sampai masa 3 bulan itu dia udah kembali bersatu lagi. 3 bulan apa 3 kali suci? Yang 3 bulan ya. 3 bulan itu yang monopos, dia belum monopos kan? Baru 1,5 bulan yang setahu saya. Ah, Dia bulan sudah ya. kembali lagi. Bagus lah. Oh, nggak apa-apa ya. Auto Ustazah. rujuk. Rujuknya tuh. Karena kan Kalau talak 1 tuh Bu Fer rujuknya diajak suami kita ke kamar. Sini di rumah. suka nggak suka. Masuk dia ke kamar berdua. Itulah rujuknya.
Ya karena ada yang menyalahi, mereka harus nikah kembali. Nikah lagi, betul pertanyaan Bu Vera, bagus nih Bu. Hati-hati Bu, nanti kalau ada yang bertanya, nikah ulang, nikah lagi memang betul apabila masa idahnya sudah habis. Kan 3 kali suci, enggak juga sadar suaminya nih. Udah 6 bulan, udah 3 kali haid, istrinya baru dia tahu istrinya ternyata baik, yang luar biasa. Dek, rujuklah kita lagi, Dek. Abang menyesal, Dek, ternyata abang cinta kali sama Dek. Mau adik rujuk sama abang, tapi idahnya udah habis, kan gitu Bu Fer. Maka harus akad ulang. Betul. Tapi kalau idahnya belum habis, tidak. Cuma bagusnya itu mediasi. Sampaikan ada kumpul aja keluarga inti, suaminya 2 orang, istrinya 2 orang, untuk kasih nasihat supaya tidak main-main dengan talak nih. At-talaqu marratan, kata Allah tadi kan, tolak itu 2 kali. 2 kali. Kayak mana suami yang udah talak istrinya 10 kali itu? Boleh apa enggak? Jatuh talak 3 tuh, jangan dimainkan. Jadi gitu ya, kan dikumpulkan aja. Kalau enggak panggil ustaz, kasih nasihat, jangan main-main Bu, ini udah talak 1. Pak, jangan main-main talak 1. Talak lagi 2. Makanya harus ada orang yang tahu. Karena banyak sekali rumah tangga yang memperbaikkan talak. Bisa paham ya, Bu Vera ya? Dia nikah ulang. Cuma untuk kembalinya tuh dia belum ada mengajak keluarga, ustazah, kembalinya kembali berdua aja. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa Cintanya. ya, Karena idahnya yang belum habis. menolak itu ada keluarga masalah. Karena banyaknya malu. Cuman kasihannya perempuannya nih. Nanti dia enak-enak aja talak-talak lagi suaminya. Bismillah. Bisa paham Bu Fer ya? Oke, lanjut Bu ya. Sampai mana tadi Bu? Baik. Campur sari aja nih. Kembali ke idah tadi. Kan mau idah, selesaikan idah dulu. Ya. Sekarang idah wanita yang tak pernah digauli oleh suaminya. Contoh Bu, baru malam pertama udah kena talak. Ada nih, ada. Kenapa gitu? Ta'aruf yang tidak menyampaikan kekurangan fisik dari pasangan kedua. Makanya kita kalau ta'aruf pun nanti anak kita disebutkan, saya nih ada tanda lahir di bagian perut, mau nggak terima saya. Kemarin ada ibu jamaah yang bertanya, anaknya ibu, maaf payudaranya 1. Dia sudah dilamar Ustazah Fani, haruskah saya sembunyikan, atau saya kasih tahu kepada calon suami? Oh, kasih tahu, saya bilang. Daripada nanti anak ibu udah menikah dan sebagainya, ketika suaminya nggak tahu, dia tidak menerima kekurangan istrinya, kemudian dia talak. Kasihan anak ibu. Alhamdulillah udah disampaikan dan laki-lakinya menerima. Dia mencintai dan anak itu. Semoga ya memang harus kita sampaikan Bu. Yang kasihannya nanti perempuannya. Karena ini kekurangan. Dan meskipun itu tetap aib harus disimpan laki-laki yang baik. Coba ditanya, tapi dia tanya gini, Ustazah, tapi normal kan mah semuanya? Kan mau keturunan dan sebagainya. Kalau itu normal, ya sudah tanyakan dokter, ada kemungkinan nggak dengan payudaranya yang 1 dia tidak bisa memiliki anak dan sebagainya. Sudah ditanya. Karena ada memang di fikih dibahas Bu. Ini tidak ada masa iddah insya Allah. Karena dia belum digauli. Oke. Sekarang seorang istri yang dicerai karena meninggal, cerai mati kalau bahasanya. Oh, kan memang cerai dia udah berpisah dia kan, meninggal. Berapa idahnya Bu? 6 kali
wa asyra. 4 bulan 10 hari. Kalau ada yang mau dengan kita, sabar dulu. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia kinayah, boleh. Kalau soreh nggak boleh. Kinayah itu sindiran. Kalau soreh itu terang-terangan. Paham bahasa saya? Tahu. Ibu yang lebih romantis dari saya, nak. Iya. Yang nggak boleh itu gini. Kau kulamar ya, Dek. Itu kan Iya. Tapi kalau sindiran-sindiran boleh hanya untuk memberitahu bahwasanya perempuan ini sudah hampir dilamar. Aku punya cita-cita suatu saat nanti kau menjadi teman hidupku. Iya. Sinyal lu, Bu. Boleh, Bu. Paham bahasa saya, Bu? Tapi bagaimanapun sabar dulu. Saya pernah diselesaikan ibu jamaah yang dia menikah, idahnya belum habis. Siapa yang suruh ibu nikah? Saya bilang, haram Bu hukumnya, Bu, karena idahnya belum habis. Udahlah, pergi lagi, kalau dia nikahkan ibu pulang langsung 4 bulan 10 hari. Biar pernikahan kita jadi sah. Kalau misalnya istrinya tuh hamil itu beda lagi usianya. Apa, Bu? Misalnya Setelah yang perempuannya ini. itu meninggal. Setelah ini enggak, Ustazah udah selesai tapi lagi. Iya, itu subhanallah tuh pertanyaannya bagus. Murid yang bijaksana. Beraja, Neng. Bagaimana kalau istrinya hamil, suaminya meninggal? Ini ada diuntungkan, enak-enak juga nih. Kalau dia hamil, maka idahnya tidak berlaku 4 bulan 10 hari. Berlaku idahnya itu sampai istri itu melahirkan. Berarti kalau usia 9 bulan, Bu Neng, tinggal suaminya. Kemudian anaknya 20 hari setelah itu lahir dia. Itu idah. Nikah tambah pendek. Tambah pendek ya. Tapi yang merana baru 2 bulan. 2 bulan dia hamil, berarti 7 bulan lebih lah nanti idahnya kan. Gitu ya, Ustazah Neng. Paham, Bu? Insya Allah sudah kita sebut semua idah. Saya mau ibu satu orang menyimpulkan. Paham nggak yang saya sampaikan tadi? Idah yang kita sebut tadi. Kalau istri ditinggal suami tanpa mengucapkan talak, terus bertahun-tahun gitu, Zak. Gimana itu, Zak? Dia kembali menikah lagi, kembali tanpa menikah, itu sah. Sebenarnya kalau tidak ada talak itu enggak masalah, Bu Fit. Cuman dia tidak ada kabarkah, misalnya kan, nafkah tidak dikasih, hilang kontak, itu ada fikih mengatakan 2 tahun, Bu. Kadu dulu ke pengadilan. Ngadu dulu di pengadilan. Kalau di dalam sirah taklid itu di buku nikah 4 bulan ya? 6 bulan, Bu. 3 bulan. Lupa saya nih. 3 bulan betul-betul tidak memberikan itu. Tapi kalau dalam anunya itu 2 tahun, tak ada kabar, Bu. Ada yang mengatakan jatuh talaknya. Dan perempuan itu boleh menikah. Tapi zaman now udah ada kayak gini. Handphone di mana-mana kakek. Dulu nih sulitnya, Bu. Nah, dia tahu nggak misalnya, cuman dia nggak menghubungi yang laki-laki, tidak mengucapkan talak gitu kah? dan nggak mau menghubungi istri. Tapi dalam hatinya talak gitu dengan Oh, enggak ada talak, saya enggak berani. tidak ada talak tuh. Iya. Enggak ada talak. Itu kemarin saya di Sumbar menyelesaikan kasus ada keluarga masih tante agak jauh lah, Bu. Berpisah sama Om 2 tahun. Tapi ke pasar ketemu, say hello. Pak awak tulis sehat. Cuma bisa rumah. Bisa rumah, jadi Abi lah yang menjadi mediasi. Tidak ada akad baru di situ kan, enggak ada talak. Jadi harus diucapkan talak tuh. Kenapa? Harus diucapkan sama Iya. laki-laki talak. Oh, enggak.
talak tuh harus diucapkan. Akad. Dalam hatinya misalnya dia tidak mau lagi, tapi dia pergi aja dari rumah, tidak dinafkahi, tidak apa, setahun dia tidak pulang. Itu yang 2 tahun ditunggu. Solid 2 tahun tuh dia ditunggu. Solid dia, dosa lagi suaminya tuh enak. Tapi tunggu dulu 2 tahun ya. Dia masih tahu, masih cari, masih kabar, masih teleponan. Kasus kan di Sumbar gitu mah, masih teleponan. Anaknya nelpon ayahnya, mamanya nelpon anak ibunya sama-sama. Terus saya bilang, Ete kayak mana? Terserah anak lah. Terserah saya bilang. Ketemu sama Om. Oh nggak ada jatuhkan talak sama Ete. Dia bilang gitu kan. Yang kayak gini nggak harus akan ulang. Cuma dia zolim. Karena nggak ada talak. Nggak berani mah di dalam pikiran gitu. Cuman kalau misalnya ibu kayak 3 bulan tadi tuh tidak kasih kabar, tidak kasih nafkah berturut-turut, itu harus pengadilan bu. Ya, nggak bisa jatuh. Yang jatuhkan itu siapa? Pengadilan. Karena perempuan bisanya cuma khuluk. Nah, dia khuluk bisanya bu. Gimana nih Pak? Suami saya ada 2 tahun nggak pulang. Dia di Jepang dan sebagainya dan sebagainya gini. Nanti diproses. Apabila pengadilan bilang ya udah bu, berarti ibu sama bapak udah jatuh talak 1. Karena yang menempatkan kita itu perempuan itu ibu kita cuma mampu melapor. Yang menetapkan itu adalah pengadilan. Paham ya bu? Berarti kalau nikah siri saja nggak bisa dia minta cerai. Makanya Kalau minta cerai, Kan nikahnya nikah siri. ya Suaminya pergi begitu aja. Kan nggak bisa pengadilan. nggak bisa. Gunakannya yang 2 tahun itu bu. Nggak bisa, karena dia tidak tercatat di catatan sipil, nggak bisa. Kalau dia perempuan baik, ditunggu 2 tahun. Tapi kalau perempuannya udah kebelet gitu, dia tunggu idahnya aja. Udah nikah lagi dia. Biasanya kayak gitu. Jadi makanya saya bilang kompilasi sama hukum fikih itu nggak sama bu, nggak sejalan dia. Kalau masalah talak ini saya masih bingung juga ini. Bingung itu ibu mau ngambil jalur pengadilan, bila mau ngambil jalur Islam syariat. Biasanya ibu-ibu lebih senang ke pengadilan karena dia lebih mudah. Apa lebih mudah? Baru sekali ngelapor, padahal udah talak 2. Baru sekali ngelapor, jatuh cuma talak 1. Makanya saya kalau sudah talak 3 bu, bapak berapa kali mengucapkan mbak ibu, ini udah ketiga, saya nggak bisa bantu. Saya nggak bisa bantu. Kenapa gitu? Ini nanti pertanggungjawaban saya kepada Allah. Karena saya udah dikasih tahu, udah berapa kali bapak sama ibu dijatuhkan talak. Ini yang ketiga, Ustazah Fani. Yang ketiga berarti silahkan kalau ibu mau jelas, silahkan datang ke pengadilan. Supaya saya yakin nggak dosa. Soalnya kode ketiga kan ayat tadi jelas bu. Apa bu? Harus nikah dulu dengan laki-laki laki-laki. sampai cerai. Yang kemarin saya bisa membantu itu ada 1 kasus ibu talak 3 bu. Udah berapa kali bapak talak ibu? Talak 3 Ustazah, ketiga Ustazah. Tapi istrinya lagi haid. Istri kalau lagi haid nggak bisa ditalak. Jadi bu kalau bapak lagi haid bilang, ibu lagi haid bilang aja boleh ditalak. Aja lupa. Lagi talak lagi haid. Emang nggak jatuh bikinnya bu. Ditalak pas haid nggak jatuh. Tidak selesai, tidak jadi. Diuntungkan berarti alhamdulillah. Tapi habis bersih, bu bersih, sebelum dia balik atau tidak tuh ditanya ulang. Kemarin kayak mana tuh pak? Gitu aja. Jadi ini berbeda pendapat saya dengan suami bu. Berat loh bu mengambil status fikih ini. Suami saya bilang, Abi nggak boleh ini. Karena bagaimanapun udah 3 kali dia mengucapkan talak kepada istri. Bi, saya baca fikih lagi bi.
Pak Vicky ada yang mengatakan itu boleh. Nih, terus dia baca lah Bu, Vicky yang rekom saya tuh. Baru dia berani, sekali ini aja nih Mi. Kalau aku jangan mudah. Bukan karena saya kasihan tuh, dan kita cari lagi Vicky-nya Bu, kayak gitu. Harus kita perbandingkan ulama mana yang paling banyak. Ulama mana yang paling banyak. Jadi suami saya enak aja bilang sama bapak tuh, sebenarnya saya nggak mau nolong nih Pak, karena bapak udah tak kerja. Cuman karena ibu lagi haid, bapak diuntungkan. Itu lagi masalahnya Bu. Saya kalau bapak datang lagi sama saya, sama istri, saya tidak akan bisa menyatukan lagi. Itu lagi bahasa kita. Cuma saya nggak tega kasihan istrinya, jatuh nggak usah tahu jatuh tolong nggak usah tolong lah gitu kan. Karena sudah talak 3 tuh nggak bisa main-main kata. Meskipun haid pun ada ulama mengatakan dia jatuh. Karena sudah talak 3-nya itu loh. Begitu vonis dia kepada pasangan hidupnya. Karena itu kita tolong dengan fikih wanita Muhammad Waidah itu boleh gitu. Apa namanya tuh nggak jatuh talaknya. Kemudian buku fikih ahkam nggak jatuh. Jadi saya ngambil fikih inilah. Saya bilang sama abinya, Bi, coba lah. Kenapa Bu? Jadi gitu ya Bu ya. Ayo Bu, simpulkan dulu satu. Coba Bu Endah. Wanita yang masih Pakai mic Bu biar dengan Ini mic-nya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim, dicoba ya Zah. Kalau masih Iya, biar nanti kalau ditanya kita udah paham ya Bu ya. Ini macam-macam masa idah. Ketika wanita masih haid ditalak oleh suaminya, maka masa idahnya itu 3 kali suci. Ketika wanita yang sudah menopause ditalak suaminya, maka masa idahnya yaitu 4 bulan, 3 bulan menopause. Dan ketika dicerai mati, maka masa idahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Dan ketika dicerai mati dalam keadaan hamil, maka masa idahnya yaitu setelah melahirkan. Nah, jadi satu lagi kurang Zah. Kalau kita hamil, wanita hamil tapi ditalak bukan dicerai mati, tadi kan dicerai mati hamil, itu kurang apa masa idahnya Zah? Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan juga. Jadi sama. Ada ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya tidak ada yang mengatakan jatuh. Sebenarnya jatuh menurut kenapa? Dia anaknya udah zohir. Kenapa zohir? Dia anak dia kan? Anak dari suaminya. Idah itu kan untuk membersihkan rahim. Sebenarnya idah. Tapi ini berbeda pendapat. Kalau Syafi'i hamil nggak jatuh, hamil nggak boleh talak. Berbeda pendapat di kalangan ulama. Satu lagi. Ya, Kalau belum digauli. Nah, itu tidak ada masa idah. Ada kurang? Mulia? Iya. Mereka kalau mau rujuk masing-masing harus menikah terlebih. Yang menikah terlebih dahulu itu yang perempuannya aja Bu. Berarti Laki tidak. Iya, laki-laki itu 4 boleh. Jadi setelah boleh nggak sih? Ya. Perempuan ini harus menikah. Iya. Nikahnya 2 tahun. Nggak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Yang nikah kontrak itu haram hukumnya di kontrak. Suaminya, nikah karena suaminya belum laku, bayar kos 100 juta, cerai kan lagi dia ya. Banyak itu terjadi. Tak sah. Dia itu menikah dengan lapang hati, berpisah juga dengan lapang hati. Banyak kejadian. Ya jangan macam-macam, jangan mudah untuk mengucapkan talak. Karena yang divonis tuh, yang kita mau menghukum itu talak 3 tuh untuk laki-laki mulia. Makanya dikasih seperti itu, dia harus nikah dulu istrinya itu sama orang lain. Itu kan sulit tuh. Iya. Hati. Penyesalan dari laki-laki tadi. Bagus pertanyaan mulia daripada besok kita ragu Bu. Jadi perempuannya yang menikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau laki
laki-laki itu kapan aja dia boleh nikah. Ini hukuman. Kalau bahasanya kasarnya lihat hukuman suaminya. Tak mudah dia mendapatkan cerai balik lagi. Ternyata istri yang dicerai itu ternyata wanita baik, wanita solihah. Akhirnya dia menyesal. Orang yang mau balik talak 3 itu kan nyesal loh. Sekian lama udah apa balik lagi, tahu bahwa sini istrinya baik. Wallahu a'lam bishawab. Talak jatuh sayang timbul. Apa Mami? Talak jatuh sayang timbul. Talak jatuh sayang timbul. Kapok. Kan gitu Bu? Iya. Laki-laki itu kayak gitu dia. Seharusnya yang dapat kajian talak ini bapak-bapak Bu. Iya harusnya saya. Kumpulkanlah bapak-bapak Ibu. Ya harus dibikin tuh Ustazah di masjid satu apa. Jadi suami-suami ini bisa satukan untuk Cuman saya kasih nasihat Umi. Sebenarnya yang salah tuh dari kita juga banyaknya. Kenapa gitu? Karena selalu perempuan yang mengundang pertalakan itu. Saya sering mendapat ibu pengajian yang konsultasi itu, kenapa bapak jatuhkan talak sama ibu Pak? Apa kata bapaknya? Dia yang minta. Iya boleh. Laki-laki ini Ustazah, ya kalau kami tidak diundang emosi kami tidak akan menjatuhkan talak. Saya mohon maaf ya Bu, tapi ini saya tidak menyalahkan ibu yang pernah ditalak oleh suaminya, dan tidak menyalahkan ibu yang berpisah dengan suami karena mungkin dia zolim sama ibu. Itu boleh. Zolim dia sudah, silahkan, itu hak ibu. Kalau dia zolim, kita juga harus membela diri kita. Masa kita dizolimi terus, tidak syariat kan gitu. Tapi ini banyaknya begitu di pengajian. Saya pernah kebubuk sampai malu saya sama bapak suaminya. Suami saya talak saya gini Ustazah, coba ibu bawa bapak sini dulu. Saya bilang, nanti kalau ibu cerita sama saya pasti membela ibu. Karena saya cuma mendengar dari ibu sendiri bahwa suaminya, alhamdulillahnya ibu suaminya cerdik luar biasa. Ketika pertengkaran itu dia rekam. Ya Allah, kata-kata istrinya tadi luar biasa. Malu ibu tuh. Malu jadinya dia, karena kan saya baru dengar dari versi beliau. Tiba-tiba, ya udah kau, kata-kata kotornya Masya Allah untuk suaminya. Akhirnya apa? Ya udah, ceraikan aku, talak aku segera. Diucapkan oleh suaminya talak. Saya bilang, bukan. Nangis dia perempuan, ibu nangis. Ibu yang benar bapak kan mengucapkan Pak, maafkan Pak, Mama salah. Maafkan Mama gak buat lagi, kata istrinya. Terus saya bilang, apa kata suaminya? Untung saya rekamkan Ustazah. Iya, kalau saya nggak rekam mungkin Ustazah tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Betul juga Bu. Karena naluri seorang wanita itu, kalau ada orang yang curhat, pasti dia membela jenis kelaminnya. Saya sering udah nggak sanggup, saya panggil Abi, tolong Bi, karena saya takutnya nggak objektif menilai. Bi, tolong Bi. Nanti bapak tuh mau. Kenapa Pak? Tanya kan Bu, bersih ya. Nanti Abi yang menimbangi. Perempuan itu memang begitu. Kita pun kena tiwan. Istri saya juga gitu. Habisnya gitu Bu. Istri saya juga gitu Pak. Perempuan itu Pak, kata-katanya memang dahsyat. Tapi kita disuruh sabar dengan perempuan. Jangan termakan. Jadi akhirnya kita sama-sama emosi. Jadi kalau istri bapak marah-marah, bapak sabar. Abu Bakar aja dimarahin istri, Umar dimarahkan istrinya. Jadi akhirnya ada yang mengimbangi. Itu Umar ya, yang dimarahkan istrinya kan? Akhirnya nggak jadi pulang lagi kan? Umar aja dimarahkan istrinya, apalagi aku. Itu lebih baik cinta. Wala anak besar. Jadi itu yang harus kita pahami. Tadi yang mulia ya, yang nikah dulu. Terus Si
Nggak boleh ada niat gitu. Gimana Bu? Nggak ada niatnya. 3 bulan dia cerai, bisa ya tidak lagi dia nikah sama suaminya yang lama. Dengan syarat tidak ada nikah kontrak. Ada sini Bu Fit. Udah nyaman dia. Nggak boleh settingan. Tidak boleh niat. Nggak boleh. Jadi film-film. Kenapa itu Mit? Susah laki-laki yang tadi itu menyusahkan suaminya tuh. Tujuan syariatnya. Saya pernah ditanya Bu Fit, Ustazah, saya tuh udah nikmat Ustazah dengan suami saya yang baru sekarang. Cuman suami selama saya, Bu, mengancam suami barunya. Itu memang dong. Oh, cerai kan lagi itu. Loh, Bang, kami menikah bukan ada apa-apa, Bang. Antara suka dengan suka, tidak apa-apa. Oh, cerai kan istriku bunuh. Kayak gitu, Bu, dong. Kayak mana sikap saya, Ustazah? Terus saya bilang, ibu lagi memilih, Bu. Saya pokoknya udah nyaman sama suami baru saya. Ya sudah, sampaikan dengan suami lama kita. Urus lah, sudah cerai, udah diurus, cerai, udah cerai. Bilang lah, ibu nggak mau balik. Tapi hidupnya diganggu. Hidup istrinya diganggu oleh suaminya yang lama, karena dia ingin kembali kepada istrinya. Kenapa? Pertanyaan teman Ya. suaminya nggak pernah nalak. Sekali nalak tuh dia ngomong bicara talak 3 engkau. Tidak gugur, gugurnya talak 1 jatuhnya. Tapi 1 aja. Talak 3 itu nggak bisa ibu ucapkan sekaligus. Itu fikih yang paling sahih Bu. Misalnya gini, Dek, aku talak, kau talak 3 sekalian. Mau? Talak 3 hari. Jatuhnya talak 1. Oke? Atau Dek, aku talak kau, ku talak kau, ku talak kau. Ini diterangkan nih, nafasnya betul. Berapa kali tuh? Ya. Jatuh talak 1. Oh, tetap 1. Iyalah. Ada 1 masa ya. Kurang ajar suaminya dulu. Nah ini makanya sampai di fikih tulis loh Bu Nur. Tapi ada orang yang dia bilang talak 3 tuh dia langsung mengurus ke pengadilan, bilangnya di sana talak 3 diputus kok. Pasti karena sudah berkali-kali talak tuh Bu Fer. 1 kali itu. Nggak mungkin. Bohong pasti dia. Dalam fikih tidak jatuh. Jelas sih. Di fikih sunnah, fikih ahkam, fikih mazhab al-ma'an nggak jatuh. Talak sarukum batin. Itu pasti dia udah berkali-kali talak tuh. Sudah 25 tahun menikah, mungkin udah berapa kali talaknya? Nah, Ustazah, talak 1 jatuh. Masa Talak idah 1? jatuh. Masa idah habis, tidak ada rujuk. Berarti status pernikahan, status cerainya talak 1 Iya, dan tidak kembali lagi. iya. Boleh menikah. Boleh kasih perempuan dan laki-laki oke bisa nikah lah dia. Di perempuan ini boleh menikah? Boleh. Kita masa ida ada habis. Iya, masa ini udah habis. Boleh. Boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Tetap boleh, Bu. Oh, ada sah. Nah, nanti kalau seandainya udah meninggal misalnya suami yang ini, balik lagi dia sama suami yang lama. Boleh? Boleh dong. Oh, itu keuntungannya. Iya. Kamu harus menikah. Harus akad. Dia nikah baru. Kan indahnya udah habis, Ma. Nikahnya udah habis, indahnya udah habis. Walaupun tak 1. Cuman yang syarat yang tadi itu tidak dirayakan sebagai harus nikah lagi. Tapi kan perempuan udah nikah juga. Talak 1, talak 2 ya itu betul. Talak 3 yang dahsyat. Oke, Bu. Masih ada kesempatan untuk kembali. Apa, Bu? Yang talak sampai 3 ya. Nggak ada talak 4, Fit. Nggak ada talak 5. Adanya at-tolak mawatan. Tolak itu cuma diizinkan 2 kalinya sama Allah. Makanya talak ketiga itu dikasih syarat yang dibilang dia tadi beratnya. ini masih pelik Ustazah. Ya. Masih talak 1 lagi, belum 3 lagi. Iya. Tidak ke pengadilan. Kan
kan secara syariat kan talak jatuhnya saja kan, tidak ke pengadilan, artinya surat nikah semuanya masih sah, ya kan? Si istri tidak menikah, suami nggak tahu lah mau nikah mau nggak kan, nggak ada hubungannya kan, Zah. Kemudian mereka akan menikah lagi setelah 10 tahun. Ini surat nikahannya diperbaharui lagi kah? Sebenarnya kalau seandainya kita tidak melapor ke pengadilan, itu pasti ada di catatan sipil, Bu. Jadi nikahnya itu, misalnya kalau dia misalnya udah habis idahnya, belum habis udah habis idahnya, nah kemudian belum dicabut atau di pengadilan belum dikeluarkan suratnya, itu nggak usah dengan buku baru, dengan akad baru. Iya. Jadi nggak begitu kuat juga ibu loh, Bu. Pak, kami mau nikah ulang. Kemarin udah cerai. Udah cerai. Tapi biasanya kalau pengadilan, hati-hati Bu, dia bersamaan tuh dengan surat keluar itu cabut tuh. Panjang masa. Kalau kita nikah kita cabut tuh di status sipil nggak ada lagi. Secara otomatis. Nomornya kan ada di gubernur, langsung dinonaktifkan, diapakan dengan pengadilan. Gitu ya Bu ya. Kalau sudah tidak tercatat di catatan sipil, kalau ibu mau nikah lagi dengan suami, nikah seperti awal. Saya punya teman di Jakarta kayak gitu, Bu Nur, nelfon, Ustazah Fani, saya sudah berpisah sama suami 10 tahun. Sekarang kami jatuh cinta yang kedua kali. Jadi gimana Zah? Udah ada cerai dan pasti tidak ada lagi catatan ibu di catatan sipil. Saya bilang berarti nikah seperti Baru. awal. Surat nikah baru. Buku baru, Stok lama. pengantin lama stok baru. Saya bilang, kawan, kemarin lain laki awak nih. Saya bilang, kan dia kawan sekolah saya di pondok, Bu. Sekarang udah balik lagi ke ayah anak-anak. Ternyata ini juga yang enak ya Zah. Itu yang petang raja lesaranya. Alah, tampilkan lah. Tapi alhamdulillah dia bertanya, Bu, dengan suaminya. Menikah dia dengan suaminya nih, cerai. Habis itu nikah dia dengan laki-laki lain nih, ternyata tak cocok, cerai. Jatuh cinta lagi sama suaminya yang lama. Nikah baru. Macam buah nasi dingin lah. Bahasa orang Padangnya. Bertambah nasi dingin, nasi angin lah nyulai. Makin angin lah lain. Itu namanya bertambah tanpa lauk. Kalau nasi angin anak ada 3. Oh gimana apa ya? Astagfirullahaladzim. Bentar ya Bu, kita terangkan ini dengan detail karena Ibu kelas fikih. Ini pasti suatu saat nanti kita akan dibenturkan dengan ini. Bukan kita, mungkin karib kerabat kita, anak kita dan sebagainya. Cuma satu nasihat saya, jangan mengundang bapak untuk mengucapkan talak pada ibu. Semarah apapun ibu, tolong uji mulut ibu tentang talak. Setan itu paling suka memang memisahkan satu pasangan hidup. Ya. Yang kedua silaturahim. Demen banget tuh. Makanya hati-hati. Makanya masalah-masalah kita yang ada di rumah tangga ini, saya mohon maaf Bu, itu pertama tuh pasti karena masalah kecil tapi tak terselesaikan. Benar Bu? Itu terus. Makanya saya sering sampaikan sama ibu, sekecil apapun masalah kita dengan pasangan hidup, pastikan ada akad meminta maaf dan selesaikan. Paham bahasa saya Bu? Kita seringkali punya masalah dengan bapak, tak ada cara penyelesaian, mentok sampai di situ. Saya mohon maaf Bu. Benar Bu? Jangan sampai kayak gini. Saya kemarin lagi nih, kasus suami jamaah kita berselingkuh. Selesaikanlah, saya bilang. Saya dipanggil,
ke rumah beliau, ngomong sama suami dan istrinya. Bapak gimana Pak? Saya ganti Ustazah, saya tinggalkan wanita itu. Tapi lambat-lambat kasih saya waktu. Saya yang kasih rumah tangga nih Bu, memang geleng-geleng kepala. Yang membuat saya stres tuh Bunda, takut menyelesaikan masalah rumah tangga itu, Allah selalu uji saya setelah itu. Suami saya udah tahu dan saya udah tahu. Jadi saya menyelesaikan masalah rumah tangga berjamaah ya. Siap-siap ngomong sama-sama, ngomong habis ini. Karena Allah uji terus. Karena kita memberikan nasihat sama orang Bu. Tapi saya diuji sama hatinya. Siap-siap kita ini. Memang begitulah Allah kasih ujian sama kita. Jadi berat tuh. Saya butuh proses. Bu, Bapak bilang, Bapak janji meninggalkan perempuan itu butuh proses ya, sabar dulu ya. Nggak ada cerita Ustazah sekarang kita putuskan dia mau tinggalkan perempuan itu atau enggak. Kalau enggak ceraikan saya. Terus kita yang mediasi gimana sikap kita Bu? Menenangkan akhirnya kan. Pak, itu kata ibu begitu Pak. Saya udah bilang Ustazah, suruhlah sabar sedikit ibu. Ada istrinya di depan dia Bu. Enggak. Kayak ada orang Dah Bu. Nasihat saya lagi untuk ibu tadi apa? Sekecil apapun masalah rumah tangga tolong diselesaikan. Yang kedua, jangan terlalu sering dan tidak boleh hukumnya membuka handphone suami. Itu akibatnya tuh. Kepo sama kepo. Suamiku ya Allah. jangan diambil tugas mereka. Iya. Cuman kita selalu suka buka handphone suami kan Bu, termasuk saya. Saya paling suka bukanya bankingnya Bu. Kenapa Mak? Enggak inilah. Karena udah mau tinggal wanita itu, cari lagi wanita itu, dicari terus handphonenya, dibaca chatnya sampai atas, itulah. Akhirnya begitu. Ada case-nya kayak gini lah. Dia tidak bercerai, masih tinggal satu rumah, tetapi tidak pernah berhubungan selama 6 bulan, tapi masih satu rumah. Itu gimana hukumnya? Gak apa-apa kalau perempuannya ridho. Kalau dia nggak ridho, adukan ke pengadilan karena dia tidak memberikan hak Lahir betul. Si perempuan, batin. Ya, perempuan. walaupun perempuan yang tidak memberikan nafkah itu ya, nggak mau berhubungan gitu sama Perempuannya si laki-laki ini. Ya berarti apa? Fungsi rumah tangganya nggak baik. Lama-lama kuat nggak rumah tangga kayak gitu? Betul. Berarti ada yang Zolimi. dizolimi mah. Berarti nggak harus anak bulan gitu. Nggak ada cerai, Oh, nggak ada cerai. cuma nggak mau aja berdua. Gitu. Ada lah. Berarti fungsi rumah tangganya Ada yang salah. Perempuannya aja yang nggak mau, nanti laki-lakinya. Berarti zolim. Oh, perempuannya berdosa. Laki-lakinya yang nggak mau, yang bisa. tiap hari dilaknat malaikat. Ada juga kata mereka tuh dosa-dosa ada yang sibuk nama, biar aja lah. Kalau bahasa kasarnya deh. Berarti caranya nggak ada, cuma Nggak ada talak mah, karena dia nggak ada talak. Cuman sekarang kan dia tidak memberikan kewajiban dan tidak mendapatkan hak. Itu sekarang kasusnya. Kalau kita tak ridho dengan ini, pergilah ke pengadilan, gugat. Gitu. Selama itu masih ridho, nggak masalah. Makanya sampai sekarang nggak ditalak. Gitu. Meskipun ibu bilang terpaksa lagi. Cuman fungsi rumah tangga itu udah nggak ada lagi. Bu, kenapa saya bilang begini Ibu? Rumah tangga ini ibadah terbanyak, Terlama. ibadah terpanjang yang akan kita lalui. Kalau sudah tidak ada lagi ibadah di dalam itu, ya udah tinggalkan. Itu bahasa kasar saya mah. Ngapain kita hidup kayak gitu Bu? Kalau nggak ada lagi. Yang luar biasanya ibu-ibu, ini apa bilangnya? Dulu saya udah bersabar Ustazah, waktu masa muda saya sabar sama suami saya. Karena saya membutuhkan biaya sekolah anak-anak. Sekarang anak-anak udah lepas semua. Apa yang sabar kan baik? Banyak memang.
Karena udah semakin tua nih, memang ada tuh tinggal rahmatnya lagi. Rahmat tuh kasih sayang. Sayang nggak ada, kasihan yang ada. Nah, ayolah kasihan lah. Karena kasihan ya sama dia saudara. Cuma tinggal sedikit lagi. Ada zina amal wataba'um suriyatahum iman dan ahad lagi. Dikit lagi sampai finish. Dikit lagi yo. Dikit tuh yang tak sanggup dah. Udah apa bunda? Seandainya dia kan suami istri dan cerai, Ustazah. Ya. Tapi dia masih satu rumah, Ustazah. Tapi dia cerai. Ada Haram dua insan yang bukan lagi mahram berkumpul di satu atap, haram hukumnya. Kalau ibu bilang berzina dia sudah, ibu nak duit loh. Tapi haram hukumnya bunda, karena dia sudah tidak ada lagi mahramnya di situ. Ikatan-ikatan pernikahan itu udah tidak ada. Gak boleh keluar dari rumah tuh salah satunya. Meskipun anaknya ada siapa yang menjamin ada anak? Kalau nanti anaknya nggak ada, mereka tinggal berdua di rumah. Akhirnya nanti tumbuh lagi cinta itu, berbuatlah dia sementara dia sudah bercerai, belum ada pernikahan. Bahaya ini bunda ya. Kadang-kadang dia sama-sama mempertahankan hak mungkin di rumahnya, bisa jadi Ustazah. Yang perempuan mengaku hak rumah dia, yang laki-laki itu rumah dia. Ya kalau pengadilan itu diurus sendiri. Udah talak harta ya kan? Harta boleh gini. Diurus kok ya tadi. Kalau baru ucapan talak saja ya, maksudnya kan baru ucapan talak saja dengan dari pengadilan juga meresmikan itu bercerai, boleh juga. Boleh kalau idahnya belum habis. Idahnya belum habis seperti kuliah, ditalak malam ini. Kutalak kode kelas 1. Ingat tuh kan? Selama idah itu dia wajib di rumah. Masih melayani suami. Idah itu karena masa transisi. Lihat lagi kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan pasangan hidup, gitu kan? Melayani bukan dalam hal berhubungan badan kan? Kalau dia berhubungan badan, itulah namanya rujuk. Kalau dia rujuk, sebelum masa idahnya habis kuliah, dia ngajak istrinya cepatlah deh ke kamar kita lagi deh. Mainlah dia ibadah di situ, itulah rujuknya. Wah, besok ibu terpaksa saya tutup kajian ini bu. Anak-anaknya udah bunyi. Insya Allah kita kaji lagi nanti di bab talak yang dengan yang lebih dalam lagi. Alhamdulillah teman-teman, saya tadi menyampaikan ini dengan detail karena ibu adalah menjadi duta-duta ini nanti di masyarakat. Karena banyak sekali ketidakpahaman, seperti idah apa tadi meninggal tadi, akhirnya baru 3 bulan soalnya minggu udah nikah lagi. Pas ditanya kenapa ibu nikah, saya nggak tahu, Ustazah idahnya 4 bulan 10 hari kan gitu kan. Tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengingatkan. Maka ibu jadi cinta Allah, ilmu ini sangat penting karena kita tadi baca sesuai di dalam Al-Quran, jelas semuanya ibu yang cinta Allah. Cukup sekian. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.